Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Sumber. Saya mau menanyakan sesuatu, Bu, ya. Saya ini kan kerja di bidang kesehatan, juga kimia gitu. Sebenarnya alkohol itu bikin kita najis bukan sih? Gitu. Kita kan banyak gitu yang pakai alkohol 70 atau pakai ETA dan sejenisnya. Gitu, kita kan selalu kontak sama alkohol gitu. Apa kita najis atau tidak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alkohol itu memang ada pembahasan. Apakah benar alkohol yang dikonsumsi untuk diminum adalah alkohol yang digunakan untuk obat dan minyak wangi? Ada yang mengatakan alkohol yang dikonsumsi untuk diminum bukan alkohol yang digunakan untuk minyak wangi atau obat. Jika demikian maka kasusnya beda. Hanya istilahnya saja alkohol. Jadi kalau alkohol yang dikonsumsi itu jelas mutlak haramnya. Diminum haram. Menurut jumhur ulama najis juga. Baik. Tapi kalau alkohol menurut ini, kemarin waktu kita membuat pembahasan di benang merah dan kita merupakan data-data bahasanya ternyata yang digunakan minyak wangi itu adalah bukan alkohol yang boleh diminum. Sebab kalau orang minum itu langsung buta itu. Apa etanol atau apa itu. Jadi langsung buta karena membahayakan sekali. Jadi bukan itu. Yang digunakan untuk minyak wangi bukan alkohol selama ini yang kita dengar sebagai rohnya khamr. Khamr itu rohnya adalah alkohol. Jadi namanya khamr tapi rohnya adalah alkohol. Jadi alkohol itu haram mutlak kalau alkohol yang biasa dikonsumsi, yang ditempelkan di pokoknya jenis makanan-makanan atau yang bisa diminum itu jelas haram mutlak dan menurut jumhur ulama adalah najis. Lah kalau yang kedua, jika benar ini, pakai kata jika itu kenapa? Anggap saja ini tidak benar, nanti anggap alkohol satu, nanti ada solusi, jangan khawatir. Kalau menurut pendapat yang kedua bahwasanya alkohol yang ada yang pertama tadi mengatakan alkohol ada dua model. Alkohol yang biasa dikonsumsi jelas itu adalah haram. Sekaligus najis. Yang kedua adalah alkohol yang bukan dikonsumsi, bahkan itu dilarang dikonsumsi apapun bentuknya, yang buat minyak wangi, kemudian untuk obat dan sebagainya itu untuk supaya anti infeksi dan sebagainya itu adalah bukan yang biasa diminum. Itu bukan alkohol yang biasa diminum. Karena itu bukannya sebenarnya bukan masuk pembahasan dan dia bukan alkohol yang itu. Sehingga juga tidak najis dalam hal ini. Karena bukan urusan alkohol yang selama ini diminum, hanya istilah saja. Karena yang diharamkan istilah yang jelas adalah khamr dan rohnya adalah alkohol, berarti alkohol yang biasa diminum. Baik. Ini satu. Yang kedua, anggap saja alkohol jenisnya satu, sama, baik yang diminum, yang dipakai minyak wangi, yang dipakai untuk obat anti infeksi atau anti bakteri yang diusapkan kalau mau disuntik biasanya diolesin atau untuk membersihkan bekas-bekas luka dari bakteri-bakteri yang menempel, maka anggap saja itu satu jenis. Maka menurut jumhur ulama 4 madhab, dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, alkohol itu adalah jelas haram diminum, dikonsumsi lewat mulut, haram dan sekaligus najis menurut mereka. Baik, najis selesai. Akan tetapi ada cabang permasalahan lagi. Adapun masalah untuk dikonsumsi ke dalam mulut itu sudah mutlak, nggak ada tawar. Tapi untuk digunakan di luar selain dikonsumsi masih ada tawaran. Ada ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i namanya Imam Muzni atau Imam Muzani. Imam Muzani mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu bukan najis hissi, bukan najis dohir yang menjadikan orang sholatnya tidak sah, tapi najisnya batin, yaitu maknawi. Itu sesuatu yang busuk secara maknawi. Jadi seperti halnya perjudian. Judi itu alat judinya tidak najis, tapi makna judi itu yang najis. Itu menurut Imam Muzni dan Imam Muzani dalam mazhab Imam Syafi'i, yang sekaligus itu juga pendapatnya seorang mujtahid besar namanya Rabi'atul Ra'i, dan nanti banyak ulama-ulama yang mengikuti tentang ini. Artinya
tentang najis dan tidaknya khamr di badan dan baju, masih ada celah untuk kita memperkenankan orang yang mau pakai alkohol, yang pakai minyak wangi beralkohol. Jadi gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi nggak ada. Biarpun itu obat batuk yang kadang menurut sebagian orang memang lebih pokjar yang ada alkoholnya. Memang segala sesuatu yang ada setannya kadang begitu. Jadi lebih cocok saya ini kan ada alkoholnya 0,5 haram. Kayak nggak ada obat yang lainnya. Jadi kalau dikonsumsi adalah haram. Tapi kalau kena baju, ulama banyak mengatakan itu adalah najis, kecuali untuk beberapa ulama. Nah, gimana? Bagaimana sikap kita menghadapi kayak begitu? Caranya adalah harus bijak. Ibu bapak, kalau beli minyak wangi jangan yang pakai alkohol. Tapi kalau disemprot sama orang yang ada alkoholnya, nyantai. Cuma astagfirullahaladzim, najis. Bikin sakit hati namanya. Ini harus begitu, maksudnya begitu. Tapi kalau beli yang jangan pakai alkohol, karena kebanyakan ulama mengatakan alkohol. Nah, tapi kalau ada orang pengen berbuat baik, sok bener nih, ngaji 2 kali, setahun ngaji sering bolong lagi, yang gitu, pakai gaya alkohol, najis, astagfirullahaladzim, nyakiti orang. Jadi kalau ada orang ngasih, diterima. Kata ikut pendapatnya Rabi'atul Ra'i. Tapi kalau beli yang tanpa alkohol, itu cara bijak ya. Selagi itu perbedaan para ulama, kita harus tanggapi sebagai perbedaan, tapi pun demikian cara bijak di dalam mengambil pendapat ulama harus ada. Dan jangan digembar-gemborkan alkohol tidak najis, tidak ada perlunya. Kenapa? Sudah ulama banyak kan mengatakan alkohol najis, ya selesai najis. Artinya selagi kita bisa mencuci, nggak usah sok misalnya tangan kena alkohol. Wah, pendapat Imam Muzni, kenapa cuci tangan? Sudah bener nih. Ini orang biasanya sok dengan ilmunya. Kalau memang tangannya kena, ikut mendapat ulama yang banyak, cuci tangan, beres. Nggak usah sok-sok dan sebagainya. Paham nggak? Ya, ini adalah permasalahan dalam kita menjalani ilmu itu. Kadang-kadang ada kesombongan, sok lebih tahu dari yang lainnya. Ini khilaf antara ulama. Ini kiai goblok nggak ngerti. Ada khilaf, ente yang goblok. Merendahkan orang lain kan paling bodohnya orang. Jadi kita perlu menghargai. Kalau ada ulama yang keras, haram, najis, itu benar, ada pendapat. Itu baik, itu adalah masalah alkohol.